Selesaikah kasus korupsi setelah gaji dinaikkan Andi Kumala? Nah itu yang masih pertanyaan. Oke, yang jadi pertanyaan kan itu. Tapi yang pasti para hakim tidak akan pusing dengan libur panjang anak sekolah karena gaji sudah dinaikkan. Bisa ngajak jalan keluarga. Iya, begitu. bisa jalan-jalan ya. Oke, kita berharap dengan kenaikan gaji yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto ini bisa meningkatkan integritas para hakim. Jual beli hukum tidak ada lagi di Indonesia. Kita akan bahas apakah bisa. Nah, sudah hadir di studio para narasumber kita, ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang Saur. Selamat pagi, Mbak Kumala dan Vi. Sama-sama, abu-abu. Sama-sama. Ini masih abu-abu ini, belum putih. Berarti bukan putih abu-abu ya? Oke, selanjutnya ada Bang Ujang Komarudin, tenaga ahli utama kantor komunikasi Presiden. Selamat pagi, Kang Ujang. Selamat pagi, Kang Ujang. Bang Kumala, Bang Philip. Sehat, Kang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Dan ada Pak Binsyad Kadafi, anggota Komisi Yudisial. Selamat pagi, Pak Kadafi. Selamat pagi, Pak Kadafi. Bang Philip. Terima kasih sudah Terima kasih sudah diundang. Kita akan tanya Kang Ujang dulu nih, terkait dengan kebijakan yang masih fresh ini. Siap. Kira-kira hitung-hitungannya ini seperti apa, Kang Ujang? Menaikkan 280% gaji hakim. Kalau secara matematik, kemampuan APBN kita juga kuat. Kita rasional dalam konteks memastikan kenaikan gaji hakim itu bisa direalisasikan dengan baik. Nah, semua itu kan bagian daripada reformasi sistem hukum yang dibangun oleh Bapak Presiden. Ditata satu demi satu gitu, jaksanya, kepolisiannya, KPK-nya, termasuk kini hakimnya. Nah, kami tadi di belakang layar berdiskusi gitu ya, bahwa korupsi yang penting itu ya di judicial, judicial corruption. Jadi korupsi di lembaga peradilan ini menjadi muara juga dari konteks pemberantasan korupsi. Jadi kalau peradilannya mohon izin ya sesat gitu, korup, maka akan berimbas kepada dan berdampak kepada lembaga yang lain. Nah, oleh karena itu Pak Presiden tahu persis dan paham persis apa yang dilakukannya terukur, rasional. Jadi soal anggaran dipastikan ada dan itu kita bisa realisasikan dengan baik. Nah, memang kita ini kan bertahap. Mbak Andi, Mas Philip ya, bertahap bagaimana membangun tadi sistem hukum yang berkeadilan. Nah, dulu waktu saya kuliah itu dosen menjelaskan bahwa ada mafia peradilan. Dan kita tahu juga, kita saksikan juga, kita lihat kasus-kasus terakhir gitu ya, bagaimana banyak ya kasus yang terbuka ya. Angkanya fantastis. Angkanya fantastis, itu juga menjadi persoalan. Lalu juga ada yang korupsinya triliunan, hukumannya vonisnya juga sangat ringan. Dan itu juga menjadi atensi dari Bapak Presiden gitu. Lalu juga banyak juga pihak penegak hukum lapor kepada Bapak Presiden bahwa ketika sudah bekerja keras gitu ya, mengajukan berkas ke pengadilan, tahu-tahu hukumannya juga ringan. Oleh karena itu kami ya pemerintah, khususnya Bapak Presiden memastikan bahwa kalau peradilannya ingin baik gitu ya, ya salah satu pondasinya, salah satu dasarnya adalah menaikkan gaji hakim itu gitu, agar memang ya tenang gitu, agar memang bisa memutuskan dengan keadilan. Karena bagaimanapun Pak Presiden katakan ini benteng terakhir gitu, keadilan di Republik ini. Jadi kalau hakim-hakimnya mohon maaf bisa disuap, bisa dibayar, bisa dikendalikan gitu, bisa ditekan dan lain sebagainya, ya hancurlah sistem hukum kita. Oleh karena itu kami yakin dan optimis Bapak Presiden bisa memperbaiki ya sistem hukum di Indonesia secara komprehensif, ya tahap demi tahap gitu. Nah, kalau berbicara pondasi, apakah pondasinya kuat? Kalau kita lihat kenaikannya memang cukup signifikan ya 280%, tapi kan yang korupsi angkanya lebih fenomenal lagi, Kang Ujang. Ya justru itu kan kita melihat bahwa ini kan semangatnya semangat memperbaiki sistem hukum, semangatnya semangat Bapak Presiden selalu berpidato ya, ingin memberantas korupsi. Itu dulu kita awali, langkah awal yang menurut hemat kami ya, sesuatu yang baik untuk membangun tadi secara umum sistem hukum yang berkeadilan. Kita tahu bahwa di masyarakat kecil gitu, bahwa kalau ke pengadilan ya sudahlah, sudah hopeless, sudah tidak punya harapan, sudah menyerah dulu. Ini kan harus dibangun optimisme itu. Nah, optimisme itu yang dengan memperbaiki sistem penggajian di para hakim itu, agar mereka paling tidak kalau memutuskan yang jumlahnya triliunan itu ya paling tidak ya tidak tergiur ya. Diingatkan oleh Bapak Presiden bahwa sudah dinaikkan, tolong jangan korupsi, jangan main mata. Dan di saat yang sama ya penegak hukum juga harus kuat mengintervensi ya dugaan-dugaan kalau hakim-hakim
juga main mata ya, harus ditindak dengan tegas, itu Oke. penting gitu. Saya mau ke Pak Kadafi, sebagai lembaga pengawasan, bagaimana Pak Kadafi melihat dengan kenaikan atau peningkatan kesejahteraan para hakim ini? Apakah kira-kira dengan peningkatan gaji ini bisa menjaga integritas hakim selama ini? Ya, pertama begini, Komisi Yudisial selaku lembaga pengawas eksternal ya, selalu berusaha untuk mengkaitkan ya, pembicaraan apapun soal kesejahteraan hakim dengan integritas. Jadi jangan sampai janji atau komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dipandang itu hanya sebagai cek kosong atau taken for granted. Harus ada prasyarat-prasyarat untuk membuat hakim kita layak mendapatkan itu. Nah, kalau dari apa yang disampaikan oleh Presiden dalam pidato ya ketika mengukuhkan 1.400-an hakim baru, itu kami menangkap beberapa poin ya. Poin yang pertama adalah ini menunjukkan komitmen Presiden selaku kepala negara, pimpinan tertinggi kita gitu ya, terhadap kemandirian peradilan, termasuk juga integritas peradilan. Lalu ada statement juga yang coba mengkaitkan antara putusan hakim dengan janji untuk menaikkan kesejahteraan hakim. Poinnya sih kami mau tangkap bahwa ini soal kualitas putusan, konsistensi putusan, rasa keadilan masyarakat yang harus dipenuhi lewat putusan, itu disampaikan oleh Presiden harus dipenuhi. Baru sesudah itu, maka janji untuk meningkatkan kesejahteraan hakim, termasuk gaji yang kemarin disampaikan, itu bisa direalisasikan. Lalu hal lain, itu ada beberapa concern publik yang seperti juga ditangkap oleh Presiden ya. Soal tadi yang disampaikan oleh Mbak Anggi dan Mas Philips ya, mengenai sumber uangnya, dananya dari mana gitu ya. Kemarin Presiden sempat menyebutkan gitu ya bahwa bukan mustahil ini akan relokasi saja gitu ya dari realokasi dari anggaran lembaga lain yang mungkin sudah besar gitu ya. Dan bisa jadi ya dari pos-pos lain. Mungkin Pak Ujang yang akan lebih pas untuk menjelaskan soal itu. Terus poin lain juga yang menangkap ya concern publik dari Presiden itu adalah ini ditargetkan terutama secara proporsional pada hakim yang dengan tingkatan paling rendah. Karena hakim tingkatan paling rendah, Mbak, itu biasanya ditempatkan di daerah-daerah 3T. Terluar, terpencil begitu yang memang prasarananya serba sulit begitu ya. Dan kita juga harus paham bahwa ketika hakim ditempatkan di sana tidak selalu, bahkan jarang sekali mereka bisa punya luxury untuk membawa keluarganya. Jadi Anda bayangkan sekedar untuk bisa bertemu keluarganya secara rutin, bertemu istri, bertemu anak, mereka harus keluarkan biaya yang luar biasa untuk beli tiket. Padahal tiket pesawat kita kan juga bukan sesuatu yang murah gitu ya. Lalu kalau dari Mahkamah Agung sendiri ya, ini saya juga mau sampaikan bahwa concern publik sudah dijawab. Ya, pertama kali adalah dengan melakukan rotasi ya. Terhadap hakim-hakim yang dianggap bermasalah. Jadi kemudian hakim-hakim yang menurut penilaian Mahkamah Agung dan juga berdasarkan rekomendasi dari KY itu punya integritas baik, catatan positifnya lebih banyak begitu ya. Mereka kemudian dipindahkan ke pengadilan-pengadilan yang lebih strategis. Sementara di daerah-daerah terutama kota besar yang hakimnya kemudian punya catatan negatif banyak begitu ya. Mereka dimutasikan ke daerah yang dengan perkara yang lebih minim. Nah, kalau dari Komisi Yudisial, Mbak, kami sih berharap ya, seperti tadi saya tekankan bahwa ini jangan sampai jadi taken for granted, jangan sampai jadi cek kosong saja gitu ya. Harus ada perbaikan yang signifikan. Termasuk kita mendorong supaya hakim itu saling mengawasi satu sama lain. Karena mereka ini penciumannya kan paling tajam ya. Kalau ada koleganya yang bermain ya mereka pasti tahu. Laporkan itu ke KY. Dan saya juga tadi mengeko apa yang disampaikan oleh Pak Ujang ya, bahwa sebaiknya Presiden juga melengkapi ya janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim dengan membuat perintah eksekutif gitu ya kepada Kejaksaan Agung, termasuk juga kepada KPK untuk fokus pada judicial corruption, Mbak. Anda bayangkan lembaga penegak hukum kalau mereka diminta fokus pada judicial corruption secara lebih masif ya, melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kalau di KPK juga bisa dilengkapi dengan kewajiban untuk melaporkan LHKPN, itu bisa dampaknya luar biasa. Cukup kemarin menggeledah satu rumah mantan pejabat MA saja sudah terungkap aset lebih dari 1 triliun. Langsung ke Bang Saur, tanggapannya seperti apa? Ya, pertama saya kira kita apresiasi Presiden ya. Di kondisi kita sedang efisiensi anggaran,
di mana sekian juta rakyat Indonesia yang susah pekerjaan, tiba-tiba ada sekelompok warga yang disebut para hakim ini ditingkatkan kesejahteraannya. Oke. Kalau saya melihat pesan yang sangat luar biasa daripada Presiden, seperti bilang Kadapi tadi, bahwa kalaupun kita rusak dalam konteks hukum, kalau hakim kita, saya sebut khusus hakim, masih benar, negara ini masih selamat. Nah, oleh karena itu saya tidak hanya melihat penaikan angka, namun ada pesan yang sangat serius. Tadi Mbak Kumala mengutip 1 triliun. Ya. 1 triliun dugaan saya jangan-jangan di Mahkamah Agung itu sudah dikuasai oleh para mafia. Nah, kita beruntung ada ketua Mahkamah Agung kita yang baik. Nah, harus mereka serius untuk menindak dari dalam. Kalau sampai masih ada katakanlah celah, mereka harus kasih teladan. Nah, oleh karena itu kita minta Mahkamah Agung supaya dari sekarang mereka harus serius. Tidak ada lagi kompromi, zero corruption. Kalau mereka serius, kalau sampai ada masih hakim bermain-main, tuntut hukuman mati dan semaksimal, kemudian rampas hartanya, itu yang saya kira membuat jere. Tapi Kalau begitu kenaikan gaji harus seiring dengan kenaikan hukuman jika ada hakim yang masih melakukan tindakan korupsi. Iya, kan 1 triliun. Saya melihat ya, kadang-kadang kita di para pengacara ini persepsi kalau kadang-kadang pengacara tidak menyuap, dia itu tidak pede. Oke. Artinya adalah kadang-kadang seperti kesaksian dari pejabat itu, kan banyak juga uang yang dia terima padahal kalah. Tetapi dia nggak tuntut lagi karena apa? Dia juga menyuap. Nah, oleh karena itu tugas daripada Ketua Mahkamah Agung Pak Narto, kita dengar reputasinya baik adalah membersihkan ke dalam. Kedua, kasih teladan. Karena gini, Pil, ini uang adalah pengawasan eksternal. Ya. Tetapi lebih dahsyat sesungguhnya adalah teladan dari dalam. Maksud saya begini, kalau seorang hakim masih dilihat dengan uang, atau kalau dia masih memprioritaskan gaji sebagai pembandingan utama, dia itu tidak pantas jadi hakim. Tetapi dia itu panggilan yang agung, yang itu adalah mewakili Tuhan. Bayangkan Tuhan yang maha baik, maha pelindung itulah record atau treatment kepada dia. Nah, oleh karena itu mestinya seorang hakim menurut saya tidak lagi fokus kepada mereka, tapi kita berterima kasih negara untuk memperhatikan. Tetapi sekaligus pesan kepada teman-teman hakim termasuk di Mahkamah Agung, dia harus sangat serius dalam kondisi keuangan kita yang tadi Pak Kadapi bilang sedang sangat ketat-ketatnya, kemudian diperlakukan khusus, pasti pemerintah atau rakyat memfokuskan kepada mereka. Ajak sekarang KY. Supaya mereka jangan lagi seperti dulu itu. Mereka itu sangat tertutup kepada KY, bahkan meminta KY supaya wewenangnya itu dikurangi. Sekarang sekalipun undang-undang kita katakanlah masih belum diganti sekarang, mereka terbuka, teman-teman KY, karena kami ini sudah diperhatikan pemerintah, itu uang-uang daripada rakyat, 287 juta rakyat Indonesia. Tolong dong kami diperhatikan di mana celah-celah sehingga kemudian pemerintah tidak merasa bersalah, pegawai negeri tidak merasa diperlakukan second atau third rate, seperti mereka khusus, sehingga kemudian orang merasa adil kalaupun itu pemerintah melakukan itu, Pil. Oke, berarti dengan kenaikan gaji ini, peningkatan kesejahteraan hakim ini bisa menjadi jaminan bahwa juga kejujuran dan praktek suap ini akan kalau jaminan nggak ada, karena dua hal yang berbeda sesungguhnya. Pengawasan eksternal itu dengan gaji, saya malah menekankan pengawalan internal dari nurani seorang hakim itu jauh lebih dahsyat, Pil. Karena apa? Saya selalu bilang, kalau sampai hakim bisa disuap, sesungguhnya dia tidak punya harga diri sebagai seorang hakim. Itu saya disclaimer itu. Kalau sampai hakim atas nama apapun, karena dia tahu jadi hakim bukan prioritasnya untuk mencari uang, tetapi jadi pengusaha lah mencari uang. Tetapi kalau dia masih meningkatkan itu adalah penting, itu bukan hakim. Tetapi pemerintah sudah memberikan perhatian. Ayo, ini adalah trigger supaya kesadaran nurani mereka hidup, sehingga apa? Harapan rakyat, harapan pemerintah itu bisa maksimal hasilnya, Pil. Pak Kadafi, tanggapannya langsung. Ya. Uang tidak menjadi jaminan. Ya betul, uang tidak menjadi jaminan sebenarnya. Bahwa integritas, kemandirian hakim itu harus dilihat secara komprehensif. Pengawasan tentu saja penting. Ya, penguatan KY sebagai lembaga pengawas eksternal penting. Lalu fokus dari lembaga penegak hukum untuk memberantas judicial corruption secara habis-habisan gitu ya. Itu juga perlu dilakukan gitu ya. Faktor kesejahteraan ini hanya salah satu saja yang kemudian jadi kontributor ya terhadap kemandirian dan
integritas Oke, hakim. faktor kesejahteraan hanya salah satu saja, Betul. apa faktor-faktor lainnya kita akan bahas usai jeda. Iya. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi Ya, tadi. langsung di kita buka sela-sela dengan jeda tanda tawa ya, gitu ya. Masih lanjut tadi ya dialognya. Kita langsung ke Pak Kadafi. Pak Kadafi tadi faktor kesejahteraan kenaikan gaji hanya salah satu. Faktor apa saja yang lain yang harusnya menjadi untuk menjaga integritas dan juga jauh dari godaan korupsi? Ya, tahun lalu itu ketika rame-rame ya, para hakim muda terutama, yang memang masih ditempatkan di daerah-daerah terpencil yang tadi saya sebutkan, bergerak ya, mereka melakukan cuti bersama yang ujungnya itu adalah dilahirkannya PP 44 tahun 2024. Yang intinya ya kemudian sudah meningkatkan tunjangan jabatan hakim ya sekitar 40%. Masih jauh dari yang mereka tuntutkan. Itu sebenarnya mereka juga memuat poin-poin tuntutan yang lain. Jadi nggak cuma soal gaji, nggak cuma soal besaran, soal jaminan, soal sistem begitu ya, bahwa ada roadmap ini juga penting. Karena itu kalau KAI sih sikapnya sebaiknya hal ini diatur di Undang-Undang Jabatan Hakim deh. Dan ini juga dituntut oleh hakim-hakim muda. Supaya kemudian waktu itu mereka nggak perlu kan, karena mereka merasa sudah 12 tahun tunjangan hakim nggak dipertimbangkan gitu ya, nggak dinaikkan, nggak dipertimbangkan gitu ya, lalu mereka harus bergerak seperti itu. Kalau diatur di Undang-Undang Jabatan Hakim dengan sebuah sistem yang lebih terukur begitu ya, kriterianya apa, kemudian roadmap-nya seperti apa, termasuk evaluasinya, itu akan lebih baik. Jadi hakim nggak usah bergerak, mereka otomatis sudah menganggap bahwa ini bagian yang kemudian mereka harus setuju ya, mereka harus bersih-bersih untuk kemudian secara berkala kesejahteraannya naik. Kemudian hal lain yang mereka tuntutkan itu juga soal jaminan keamanan, jaminan kemandirian. Hakim ini bekerja sehari-hari terutama di tingkat bawah gitu ya. Itu seringkali mereka ada di tengah dari sebuah pusaran konflik yang luar biasa, seringkali melibatkan tekanannya besar. Ancaman juga bukan ada, cuma ya? pihak-pihak berperkara, kadang-kadang pengunjung juga ikut menekan. Dan seringkali di balik itu juga ada tekanan yang diarahkan kepada mereka. Ancaman-ancaman bisa dibilang Ancaman-ancaman. Di KAI, saya kebetulan bertanggung jawab ya terhadap isu advokasi hakim. Sampai saat ini kami sudah menangani setidaknya 150 dugaan perbuatan merendahkan kehormatan hakim. Yang belum lama kita tangani itu adalah penusukan terhadap hakim di Pengadilan Agama Batam. Sebelumnya ada pemukulan terhadap hakim sampai sobek di Pengadilan Agama Lumajang. Sebelumnya lagi ada teror yang diarahkan kepada hakim ketika mereka tegas ya untuk memutus perkara-perkara yang menyangkut dengan penyelundupan narkotika. Karena mereka ditempatkan di PN Bengkalis yang yurisdiksinya itu berbatasan dengan Malaysia. Berarti pengamanannya memang belum ketat ya? Belum ketat sama sekali. Dan itu yang kita mau tuntutkan. Itu jaminan keamanan. Kemudian saya juga mau bicara soal sistem mutasi dan promosi hakim. Ini kalau misalnya Mahkamah Agung bisa memastikan bahwa hakim hanya dimutasi dan dipromosi dengan kriteria yang ketat, terutama kadar integritas mereka, lalu juga performa mereka, kualitas putusannya. Itu mudah-mudahan hakim juga nggak akan ada dalam situasi yang serba gelisah gitu setiap saat gitu. Kang Ujang, kalau saya sedikit mengutip apa yang dibilang oleh Bang Saur, kenaikan gaji harusnya diikuti dengan kenaikan hukuman yang tentunya menjadi salah satu instrumen yang memberikan rasa kapok kepada para hakim yang melakukan korupsi. Ya, kami sepakat ya. Di saat yang sama juga harus meningkatkan kinerjanya, meningkatkan integritasnya, profesionalismenya. Nah, dari dalam dulu mereka berubah. Jadi kenaikan gaji itu harus diimbangi tadi dengan bagaimana menjaga integritas itu, bagaimana menjaga kepercayaan publik, lalu bagaimana juga yang menjaga marwah peradilan itu. Lupakanlah masa lalu gitu. Kita bergerak kepada masa depan karena Bapak Presiden itu dilantik ya untuk memastikan menata hukum ya, sistem hukum secara baik ke depan. Oleh karena itu apa yang menjadi concern Bapak Presiden terkait dengan penegakan hukum ya harus kita bangun bersama-sama, khususnya para hakim tadi. Soal tadi Bang Hadapi bilang ya soal keamanan para hakim, betul. Jaksa pun kita lihat ya minta keamanan ya, dan itu sudah dibuatkan perpresnya untuk dijaga keamanan jaksa karena penegak hukum, dan hakim pun penegak hukum ya. Ke depan ya mudah-mudahan kita seiring sejalan ya untuk sama-sama bergerak gitu ya, dari KAI, lembaga peradilan tadi, lalu juga
Bang Saur juga lawyer, pengacara, kami di pemerintah, masyarakat, sama-sama bekerja sama untuk membangun sistem hukum yang lebih baik. Ya kapan kalau tidak sekarang? Nah, kita mengenal, tadi saya sudah spill di depan ya, bahwa saya dulu ketika mahasiswa ada mafia peradilan gitu. Itu juga terlihat gitu. Oleh karena itu kita bareng-bareng dorong agar itu bisa diminimalisasi. Dan inilah sebenarnya momentum kita untuk memperbaiki bangsa ini. Percayalah, Bapak Presiden concern bagaimana ketika kampanye lalu dilantik 20 Oktober hingga sekarang itu sekitar kurang lebih ya belasan pidato Bapak Presiden khusus fokus pada pemberantasan korupsi. Artinya apa yang ada dalam pikiran dan benak Bapak Presiden, jiwa raganya juga ini untuk memperbaiki tata hukum Indonesia. Artinya secara tidak langsung ini warning juga, menaikkan tapi memberikan warning pada para hakim, jangan lagi korupsi. Dong, harus dong. Kenaikan itu harus ditunjang ya, dengan hukuman yang berat ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi. Itu harus dan wajib, dan ini menjadi saksi sejarah kita semua rakyat Indonesia bahwa hakim ketika naik ya diawasi oleh semua rakyat Indonesia begitu. Oke, Bang Saur, tadi kata Pak Kadafi tidak hanya peningkatan atau kenaikan gaji, tetapi juga sistem dan roadmap yang hakim harapkan juga harusnya dipenuhi. Iya, saya komentari dulu soal mafia peradilan, dibilang Kak Unja waktu mahasiswa, sekarang lebih dahsyat. Fakta ini yang menarik. Justru saat kita bicara ini, Mbak Kumala, kan beberapa hakim kita ditangkap kasus Ronald Tanur. Itu juga yang menyasar, yang ditemukan uang 1 triliun. Tetapi ada juga beberapa hakim Mahkamah Agung, ada Dimiati, ada macam-macam. Ada beberapa waktu yang lalu sekretaris Mahkamah Agung yang mengelola, bukan sekali, 2 kali beruntun. Artinya, bagaimana dahsyatnya kemudian mafia peradilan itu sekarang masih jalan. Nah, oleh karena itu, saya tadi kasih contoh, Mbak Kumala. Ada pernah satu hakim, dia sebagai hakim di Jakarta Pusat, satu hari ada seorang pengacara kemudian menyuap. Karena dia tahu menyuap, diusir itu advokat, dikejar sampai ke Jalan Gajah Mada. Artinya adalah karena dia sadar tentang mahkotanya sebagai hakim, dia kemudian mendemonstrasikan itu. Nah sekarang malah kan kita lihat, sudah dikasih tunjangan 400 juta, kemudian tunjangannya sudah kuat, ternyata masih korupsi juga gitu. Masih kurang ya? Masih kurang juga, artinya maksud saya nggak selalu linear. Usul saya begini, jauh lebih dahsyat karena begini Mbak Kumala, konsekuensi dengan penaikan gaji sangat berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Pegawai negeri pasti menyoroti. Sekalipun tadi Pak Ujang sudah menyebut, kalaupun akan kita pangkas anggaran TNI, polisi misalnya, sudah jelas itu bercanda. Tetapi karena konsekuensi penaikan ini Pak Philip dan Mbak Kumala, pasti semua masyarakat, katakanlah contoh, kami aparat penegak hukum, Kang Ujang, Pak Kadafi, jelek-jelek kami sebagai penegak hukum juga, kata perintah undang-undang. Tapi banyak juga para advokat hanya untuk menghidupi hidupnya, ngojek, banyak gitu loh. Tetapi itu kan nggak boleh menjadi alasan kita gitu loh. Nah, oleh karena itu kita berharap, saya dengar tadi itu dari KY misalnya, kalau dulu mereka ini menuntut satu atap, tapi paradigma daripada amandemen Mahkamah Konstitusi sebenarnya amanat reformasi, mereka ini akan terbuka, harus ada check and balance. Nah setuju, jadi mereka tanpa diminta KY pun Pak Narto kita minta Pak Ketua ini bagus reputasinya. Dengan kepemimpinannya tadi kan KY sudah mengakui menggeser, bukan sekedar menggeser. Kalau ada dugaan, Bawasnya, komitenya itu proaktif, jadi bukan menunggu. Saya masih ingat tuh yang simpati dari Pak Narto nih, Pak Ketua. Mudah-mudahan Kadafi ingatkan saya. Dia bilang begini, kalau sampai ada dugaan hakim agung, misalnya hakim yang agak katakanlah penampilannya agak katakanlah mendemonstrasikan kemewahan, dia minta Bawas supaya menindaklanjuti. Nah ini keren, jangan sampai statement atau deklarasi daripada Ketua Mahkamah Agung itu tidak dilanjutin. Karena apa? Kita emang harus check and balance. Teman kita yang melakukan juga, kita harus berani juga untuk mengatakan, lu jangan lagi dong. Bayangkan cuman kita sekarang ini disoroti presiden, di mana anggaran kita sedang cekek, tetapi kita dinaikkan 280%. Memang tadi Pak Kadafi sudah mengatakan, tentu itu tidak rata-rata semua. Artinya adalah atensi kepada mereka itu luar biasa. Nah, usul saya konkret begini. Karena kembali saya tidak percaya penaikan gaji. Oke, itu konkret lebih, Bang.
Jadi setiap hari Jumat, misalnya setelah selesai sholat Jumat, saya udah kampanyekan ini, Pak Ujang. Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, kemudian mengumpulkan semua aparat pengadilan. Ya, kemudian mengundang misalnya, katakanlah ahli-ahli psikologi. Untuk membangun awareness nurani. Pak, bapak-bapak, ibu-ibu, karena apa? Yang bermain itu biasanya mulai dari Satpam, kalau di Mahkamah Agung itu prakteknya Satpamnya sudah dimainkan, cleaning service juga mereka sudah sounding. Bener, ini praktek saya cerita tadi. Sudah semua lini harus udah lininya itu mereka gitu para mafia ini sudah bermain. Nah, setiap hari Jumat, kalaupun tidak sekali seminggu, tapi menurut saya sekali seminggu aja. Habis Jumat kumpulin. Presiden sudah untuk membangun nurani bapak-bapak kita ini hakim. Ya tentunya kita berharap kenaikan 280% ini bisa membangun nurani mereka untuk tidak lagi melakukan korupsi. Baik, terima kasih Bang Saur. Mohon maaf waktu kami sedikit masih berapi-api begitu. Masih panjang. Terima kasih Terima kasih Pak Ujang juga pada pagi hari ini. Tentunya sangat sayang ya. Waktu kita terbatas, tapi kita berharap ini menjadi gerbang terakhir agar jual beli hukum tidak lagi terjadi di Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak untuk waktunya pada pagi hari ini. Dan pemirsa di Apa Kabar Indonesia pagi segmen selanjutnya kami akan hadirkan On Location dengan pembahasan yang masih menarik untuk Anda. Sesaat lagi.